pandangnya manusia itu ada Sabto Dharma. Sabto itu Dharma tugas suci. Nah, itu berarti manusia itu dalam kehidupannya di dunia itu harus melaksanakan Sabto Dharma itu. Permisi Pak, Ya. apakah benar ini Sanggar Sabto Dharma ya Pak? Betul. Kalian dari mana? Kami dari jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Pak. Mau apa? Kami di sini dapat tugas dari dosen kami buat meneliti tentang ajaran Sabto Dharma. Boleh. Ya, nama saya Bambang Purnomo. Alamat saya, rumah saya itu di Jalan Profesor Yohanes, Situ 113 Yogyakarta. Saya di Sabto Dharma itu sebagai Ketua Persada Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kalau di NLKI saya sebagai Ketua Presidium Majelis Syukur Kepercayaan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sabto Dharma itu adalah ajaran ketuhanan ya, yang turunnya itu di daerah Pare Kediri itu pada tanggal 27 Desember 1952. Nah, terkait dengan tanggapan saya tentang Sabto Dharma, saya masuk Sabto Dharma itu tahun 71. Itu karena saya sendiri ingin mencari satu ketenangan dalam hidup saya. Nah, ketika saya sudah disujudkan menjadi warga Sabto Dharma, rasa saya mempunyai dua nyawa, seolah-olah begitu, seolah-olah mempunyai satu daya kekuatan yang berbeda dengan yang kemarin. Seseorang untuk bisa dikatakan menjadi warga Sabto Dharma itu ya yang pertama kali harus disujudkan, diajari sujud. Jadi diajari sujud ya, mulai dari awal sampai akhir ada sujud itu. Kami penghayat yang betul-betul bahwa ajaran penghayat ini ajarannya memang turun di Indonesia, Jawa khususnya, Pare Kediri pada khususnya juga. Ajaran ketuhanan. Nah, kalau Sabto Dharma keberadaannya itu setelah tahun 1952 bulan Desember. Itu pun belum tahu namanya itu Sabto Dharma. Tahu bahwa itu ajaran Sabto Dharma itu ketika ada turun wahyu simbol pribadi, itu gambar pribadi. Ya, sebelah tempat itu kemudian warah 7 dan sesanti itu. Mengapa dikatakan bisa mengatakan itu? Karena di dalam simbol pribadi itu ada tulisan Sabta Dharma. Nah, padahal Sabta Dharma itu adalah mempunyai arti Sabto 7, Dharma itu tugas suci yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupannya untuk mencapai ketentraman. Nah, ajaran Sabta Dharma itu tersirat dalam Warah 7. Nah, Warah 7 itu sendiri diturunkan bukan tulisan manusia, tapi itu turun di Pare Kediri juga, itu tanggal 12 Juli 1954. Nah, bersamaan dengan simbol tadi, simbol pribadi dulu, Warah 7 dulu, baru sesanti. Nah, baru tahu bahwa itu ajaran Sabto Dharma. Nah, ini sebagai identitas kan itu, sebagai identitas ajaran Sabto Dharma.
tempat ini fungsi untuk sujud bersama, menghadap menyembah Tuhan bersama-sama. Lambang ini adalah lambang yang turunnya wahyu. Ya, jadi turunnya wahyu Sabta Dharma itu ini di dalam simbol ini. Ini sebenarnya simbol pribadi manusia. Ya, simbol pribadi manusia. Jadi lambang ini bukannya lambangnya Sabta Dharma, tapi lambangnya simbolnya manusia itu seperti ini. Ya, simbolnya siapapun manusianya, simbolnya pasti seperti ini. Ya. Warna tertentu ini kan bentuknya belah ketupat. Ya. Belah ketupat punya segitiga 4. Ada yang kanan, kiri, atas dan bawah. Ya. Kanan dan kiri itu adalah melambangkan air suci Bapak dan Ibu. Yang kemudian ada yang di atas itu sinar cahaya Allah Tuhan, yang bawah adalah sari bumi. Itu yang namanya manusia terjadinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian pengertian Bapak dan Ibu itu artinya apa? Artinya bahwa kedua wanita dan pria tadi sudah melakukan suatu pernikahan. Makanya istilahnya Bapak dan Ibu, bukan wanita dan pria. Bedanya di situ itu. Ya. Nah, kemudian bahwa ini hijau, garis hijau tua itu menggambarkan wadah tubuh kita itu. Ya, wadah. Di mana tubuh kita itu tadi sudah saya jelaskan terdiri dari air suci Bapak dan Ibu, ada sari bumi, terus ada dari Tuhan yang mau cahaya dari Tuhan itu. Ya, itu sudah menjadi manusia itu hidup. Begitulah. Untuk yang gambar di belakang niku ada bundelan tali rosa sama yang satunya simbolan niku, adakah artinya nih Pak? Ada, itu jadi itu salah satu wahyu yang diterima oleh Bapak Anso Sepuro bahwa manusia itu punya bundelan atau simpul. Ya. Oh sama berarti? Ya sama itu, sama. Hanya itu di bahasa Indonesia dan itu bahasa Jawa. Iya. Dan awalnya itu bundelan tali rosa itu yang isinya di tubuh manusia itu ada 20. Oh, ada 20. Ya, kalau menurut kedokteran itu hanya 18. Iya. Tapi kalau di Sabta Dharma ada 20 dan itu ditandai dengan huruf aksara Jawa. Pak, kalau yang untuk di tembok sana itu kan selain ada lambangnya Sabta Dharma, terus ada tulisan hijau itu sesanti sama wewarah 7. Kalau itu maknanya buat penghayat Sabta Dharmanya itu apa ya Pak? Warah Pitu itu 1 sampai 7 merupakan satu kesatuan. Nah, itu yang mengatur tentang bagaimana perilaku manusia hubungannya dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan negara, manusia dengan dirinya sendiri. Nah, itu jadi mengatur itu. Nah, ini adalah sesanti. Jadi setelah dari warah 7 sumber ibadah itu kita punya sesanti. Ini ringkasan semua ini sebenarnya. Jadi Ringkasan dari yang 7 itu. Sesaat di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya. Perkenalkan, nama saya Baskoro Wasikaudodo. Saya tinggal khususnya di Jalan Turi Sleman, Jogja. Saya mengenal Sabta Dharma memang dari kecil dari orang tua saya. Tapi untuk fokusnya di Sabta Dharma ini mulai sujud Sabta Dharma itu dari sejak SMK. Kemudian untuk saya berani mengganti KTP itu baru tahun 2020 kemarin. Di Sabta Dharma sendiri juga merasakan ajaran ini dari sujudnya, kemudian dari teman-teman remaja Sabta Dharma di sini juga, artinya jadi nyaman juga dari orangnya, dari warga Sabta Dharma sendiri, dan dari ajarannya yang bagi saya luar biasa.
Jadi perkenalkan, nama saya Budi Santosa, saya bisa dipanggil Cahyo. Saya dari Bantul. Pengalaman pribadi saya sendiri itu merasakan didiskriminasi, dibully karena kepercayaan yang saya anut itu belum pernah terjadi. Dan kalau di lingkungan pun juga mereka ya biasa aja gitu. Kalau misalnya saya penganut percaya sama Dharma juga nggak apa-apa, dan ada berbagai macam juga agama juga mereka welcome saja. Ini Pak, terkait tempat makanan gini yang prasmanan agak semacam banyak lauk pauk sama aqua itu ada filosofis tersendirinya nggak Pak? Filosofinya itu begini, kami itu hidup itu saling membantu. Jadi tidak semua ini yang mereka yang kota dia bawa beras, datang ke sini bawa apa gitu. Terus ada yang bawa sayuran gitu loh. Kemudian dimasak bareng nggak kami sana. Berarti ini nggak pakai dana iuran per bulan atau tidak, apa gitu? Tidak ada. Berarti sewajarnya gitu, iya, yang bawah gitu ya. Dan mereka merasa bahagia kalau bisa membawa ke sini. Gitu. Jadi dari daerah